Ya kita nggak bisa pungkiri di hati rakyat kan sudah muncul, wah saya mau Anies Baswedan, saya mau Ridwan Kamil, wah saya mau Erick Thohir, saya mau Ganjar Pranowo, saya mau Kang Deddy Mulyadi. Nah, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Hari ini kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Nugroho, aktivis 98 dari Sumatera Utara. Oke Mas, kita mau bicara spesifik tentang silaturahmi Mbak Puan. Silaturahmi Mbak Puan dipeluk oleh Surya Paloh dan diajak berkuda oleh Prabowo Subianto. Ini sinyal apa nih yang mau disampaikan ini oleh berkudanya Prabowo Subianto dengan Puan Maharani ini? Ya, saya lihat ada 3 momentum besar di saat Prabowo mengajak orang yang bersilaturahmi ke Hambalang, yaitu Bapak Presiden Jokowi datang ke Hambalang, dan sinyal kuatnya Pak Prabowo masuk ke pemerintahannya Bapak Jokowi menjadi seorang menteri. Dan yang kedua, Gibran silaturahmi ke Hambalang, ke tempat Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra untuk menjadi calon wali kota Solo, dan insya Allah Gibran menang dan didukung oleh partai Gerindra. Dengan Mbak Puan bisa silaturahmi ke Hambalang ke menemui ketua umum Gerindra Bapak Prabowo Subianto, dan diajak juga berkuda. Insya Allah Mbak Puan menjadi presiden ataupun menjadi presiden lah. Jadi ini berarti ini berkuda berbareng ini menunjukkan ada kesepakatan untuk 2024. Ya, ada dukungan, kesepakatan, dukungan politik. Indikasi awal. Ya tapi kan hal-hal seperti ini kan biasa di PDIP. Orang perjanjian batu tulis aja nggak jadi jalankan. Jalan tiba-tiba udah berkuda bareng, tiba-tiba yang didapat rekomendasi Ganjar Pranowo. Ini desakan publik katanya pula kan? Hah? Gimana? Saya sebagai kader nggak melihat itu gitu. Oh gitu ya. Gimana caranya Pak Ganjar itu berkunjung ke Pak Prabowo gitu? Nah kalau nanti kalau apa? Ya nggak mungkin sebagai gubernur ya. Iya. Ya, nggak ada urusannya maksudnya kan. Kalau sebagai gubernur ya ngurusin Jawa Tengah lah, nggak ngurusin berkuda. Tapi kalau sebagai politisi ya sah-sah aja ya, sebagai pertemanan dalam kerangka politik ya. Nah tapi yang menarik ini kalau misalkan itu nanti misalkan ya kenyataan yang Mas sampaikan tuh ada paket atau Puan jadi presiden capres di 2024, kira-kira paketnya dengan Prabowo gitu bisa? Atau itu sesuatu yang paling memungkinkan saat ini? Memungkinkan. Karena Prabowo juga sudah diumumkan jadi capres ya. Dan kita pun melihat bahwasannya dari berapa lembaga survei hari ini kan ada calon perseorangan yang disurvei dengan calon yang sudah berpaketan. Dan selama ini paketnya itu Pak Prabowo dengan Mbak Puan. Ya. Oke. Kalau misalkan itu terjadi lah ya, Mas Nugroho kan aktivis 98 ya. Tentu saja walaupun sekarang sudah aktivis 98 PDIP ya kan. Kan macam sekarang aktivis 98, aktivis 98-nya PDIP, aktivis 98-nya Demokrat, aktivis 98-nya Nasdem, bahkan Golkar ada juga kan gitu-gitu. Nah, maksud saya itu sebagai aktivis 98 yang memahami dan ikut mengorganisir gerakan perlawanan pada saat itu terhadap Orde Baru, di mana ya salah satu yang menjadi problem atau salah satu yang menjadi masalah yang dianggap oleh para aktivis 98 pada saat itu ya, yaitu dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tim Mawar itu yang di dalamnya ada Pak Prabowo. Itu gimana itu nantinya itu merespon itu? Karena di 2014-2019 ya teman-teman Mas Nugroho lah mengeksploitasi itu juga untuk memenangkan pemilihan itu kan, Pilpres pada waktu itu. Kita memang sebagai aktivis 98 memang menilainya ya
agak risih juga sih melihat ini, fenomena ini. Tapi saya sebagai kader ya pasti satu tegak lurus dan satu komando apa keputusan dari Ibu Ketua Umum Kalau persoalan calon presiden dan wakil presiden. artinya kalau diputuskan misalkan paketnya Prabowo Puan atau Puan Prabowo, maka isu-isu itu ya mau tak mau harus dianggap itu sesuatu yang benar gitu. Bukan persoalan benar. Nah, terus Ya, gimana? pantas kita memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwasannya hari ini kita memilih, ya memang suatu pil pahit juga pilihan yang apa. Tapi karena kita sebagai kader partai, Enggak, misalkan ini pertimbangannya kan berarti ini pertimbangan kekuatan partai politik toh, ya dan pertimbangan lembaga survei yang dimiliki oleh Prabowo sekarang ya. Itu kan pertimbangan utamanya kan. Belum ada semacam calon-calon yang lain kan sudah ada mobilisasi relawan, sudah ada mobilisasi pendukung dari semua, baik itu agama, atas nama daerah, kedaerahan, atas nama suku, atas nama profesi ya, atas nama tempat tinggal, kan sudah ada semacam itu. Nah, itu sesuatu yang dianggap kekuatan eksternal lah ya dari keputusan partai politik. Nah, apa kira-kira kekuatan lain yang dimiliki oleh kedua paket ini sehingga ini menjadi layak untuk dipilih oleh rakyat atau untuk merubah yang ada di hati rakyat sekarang? Ya, kita nggak bisa pungkiri di hati rakyat kan sudah muncul, wah saya mau Anies Baswedan, saya mau Ridwan Kamil, wah saya mau Erick Thohir, saya mau Ganjar Pranowo, saya mau Kang Deddy Mulyadi. Nah, misalnya kalau gitu. persoalan Pak Prabowo, kita melihat kinerja Pak Prabowo hampir 5 tahun sih pemerintahan Jokowi hari ini ya. Ini personnya Pak Prabowo dulu. Personnya Pak Oke, Prabowo kita oke, lihat oke. gitu kan. Di saat dia mau ikut dalam pemerintahan Bapak Jokowi, ingin membangun bangsa dan negeri ini, saya lihat secara pribadi baik kinerja Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Kalau Puannya sendiri? Kalau Puan, rekodnya kan kita bisa menilai gitu. Pernah jadi DPR RI, Ya. Menteri pun Menko, Menteri Koordinator, dan menjadi Ketua DPR RI. Satu-satunya perempuan Indonesia yang terpilih menjadi Ketua DPR RI baru Mbak Puan Maharani. Itu dianggap prestasi. Ya prestasi. Bukan karena kebetulan itu. Enggak, prestasi. Dia terpilih kan karena ada prosesnya juga, pernah jadi DPR, baru jadi ketua fraksi juga. Ya, tapi kan kalau bahasa teman-teman itu kan ya mereka itu yang makan dari sandok perak, ya wajar lah punya jabatan prestis begitu, jabatan tinggi. Itu sama misalkan kayak kabinet milenialnya Jokowi tiba-tiba, wah kamu harus berjuang untuk merubah nasib begini, datang ke kampus-kampus, kamu harus begini. Nggak taunya ya jadi staf milenial ternyata anak siapa kan gitu. Nggak, maksud saya apakah itu faktor-faktor itu pure atau murni karena prestasinya Puan Maharani? Karena kan Mas kenal dengan kader-kader atau setidaknya mengetahui bagaimana proses pengkaderan di PDIP, bagaimana proses orang dinilai layak atau tidak di internal PDIP, kan begitu kan. Nah, apakah semua yang Mas sampaikan itu menjadi Menko, menjadi ketua fraksi, menjadi ketua DPR, apakah itu memang murni karena prestasi atau karena didorong oleh kesempatan aja? Yang enggak, saya rasa lahir kan dari kemampuan klan. juga lah. Nggak mungkin kalau dia tidak mampu menjalankan misalnya menteri DPR atau ketua fraksi, berarti ketua fraksi itu kan jenderalnya di DPR dari fraksi PDIP Ya. untuk berkoordinasi berkomunikasi dengan partai-partai yang ada di lingkungan DPR dan pimpinan ketua DPR ataupun wakil ketua DPR untuk menentukan anggaran ataupun pembahasan undang-undang ataupun kontrol terhadap pemerintah. Oke. Itu tidak semua, walaupun dia klan politik tertentu, misalkanlah klan politik SBY, klan politik yang lain, walaupun pernah anak presiden atau walaupun dia anak mantan presiden, belum tentu bisa seperti Puan Maharani
Karena yang dimiliki Puan Maharani itu, pun cucu proklamator. ya, karena yang dimiliki itu adalah skill individunya, bukan semata-mata itu karena faktor keturunan itu. Enggak, ya punya juga sih, punya kecakapan dalam Cukup berpolitik. itu jadi Cukup. modal Puan Maharani Cukup, untuk tinggal terjun ke lapangan, berani belusukan, gitu. Berani belusukan, terjun ke basis-basis rakyat, insya Allah dipilih rakyat. Tapi kan metodologi itu menurut saya nggak pas untuk Puan Maharani, karena dia memang bukan lahir dari situ. Sama misalkan kayak gini ya, kalau misalkan Jokowi belusukan sama rakyat apa ya, terlepaslah orang menilainya itu sekarang itu pencitraan ya, tapi dia masih branding itu pas untuk dia karena memang lahir dari bawah. Tapi kalau Puan menerapkan hal seperti itu, sama misalkan seperti Erick Thohir yang anak pengusaha yang kaya raya tiba-tiba harus ya bertemu di sawah, itu kan kelihatan kamuflase banget gitu loh. Bukan dianya itu gitu loh. Orang bisa menjelaskan apa, melihat ini permainan aja gitu. Ya, Apakah diterima? memang Mbak Puan harus mempunyai Sampai misalkan program. Sampai misalkan Erick Thohir tuh Misalnya Mbak Puan mendengar gitu kan, saya rasa gitu buat ada Mbak Puan mendengar gitu, mendengar aspirasi rakyat. Tapi aspirasi itu harus diambil kebijakan yang menguntungkan rakyat tersebut. Maksudnya rakyat yang misalnya persoalan tanah di Sumatera Utara. Nah itu bisa Mbak Puan ngambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tanah di. Kalau di konteks itu mungkin ya masih bisa dimasuk akal ya kalau mau didorong program itu. Tapi kalau misalkan didorong Puan Maharani belusukan, nanam padi di sawah, itu bukan Puan Maharani gitu loh. Maksudnya itu backgroundnya itu nggak benar gitu. Bahwa itu orang lahir dari anak presiden, bahkan cucu presiden kok masih tiba-tiba mau beraktivitas seperti Tapi kan nggak kaku-kaku banget juga Mbak Puan turun ke sawah. Iya, tapi kan orang akan melihat itu pencitraan, Mas. Iya kan? Itu nggak pernah dijalani sepanjang hidupnya. Tiba-tiba dia berperilaku seperti yang saya bilang, Erick Thohir tiba-tiba mendarat menjadi hidup diksar ya kan? Ngurusin toilet gitu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya nggak menarik di 2024. Nah, makanya seperti yang kita sampaikan tuh, oke lah. Kalau misalkan keputusan berkuda ini nantinya Puan Maharani dan Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto, tetap saja itu akan didukung meskipun ada semacam catatan-catatan yang tadi itu yang kita sampaikan itu, ini akan sulit juga diterima oleh masyarakat. Berapa persen kira-kira peluang kemenangannya? Ya dengan ya kan tidak tertutup kemungkinan gitu. Koalisinya akan besar dengan partai lain kan gitu kan. Oke. Ya bisa 60% bisa memenangkan. 60% bisa menangkan. Berarti nih Puan Prabowo sama saja. Dukung terus gitu. Oke, Mas. Tapi sekarang belum ada mengerjakan apa-apa untuk ini, untuk relawan-relawan atau segala macam, karena belum ada keputusan ya. Oke. Baik, Mas, terima kasih. Mudah-mudahan cita-cita Mas Nugroho ini untuk memenangkan Puan jadi capres seperti yang Puan sampaikan, 2024 akan ada presiden perempuan lagi katanya kan. Nah, banyak sih presiden perempuan, nggak hanya 2024 ya kan. Ya, presiden komisaris, presiden direktur, presiden taksi. Oke, mudah-mudahan itu tercapai, Mas. Dan kepada teman-teman semua yang melihat perbincangan kami ini, kalau Anda setuju, silakan berikan persetujuan Anda. Kalau tidak ada setuju, ada pendapat lain, silakan berikan pendapat Anda. Tetapi kalau Anda tidak setuju tetapi melakukan wacana-wacana yang bersifat tidak sopan atau tidak baik, akan kita delete. Maka kalau suka silakan tonton, kalau tidak suka silakan skip saja. Thank you, sampai bertemu kembali di video berikutnya, dan cheers.